Halo insan pariwisata dan marketeers, jumpa lagi bersama saya Afi Henry, Business Director dari Marketplace Tourism di 10 Minutes Industry Update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam edisi kali ini, tim kreatif Marketplace Tourism telah memilih 5 update dari berita yang terjadi selama sepekan terakhir yang dirangkum dari berbagai sumber. Baiklah, segera kita ikuti update berita yang pertama. Dikutip dari kompas.com, Kemenparekraf siapkan program PEN dengan anggaran 2,4 triliun rupiah. Pariwisata dan ekonomi kreatif tengah mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan total pagu anggaran sebesar 2,4 triliun rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap program PEN dapat membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mempertahankan lapangan pekerjaan. Sebab hasil survei di tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membuat 52,52% usaha pariwisata mengurangi jumlah pekerjanya. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah oleh Kemenparekraf. Adapun total pagu anggaran 2,4 triliun rupiah tersebut akan disalurkan melalui 6 program, yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, sertifikasi CHSE, PEN Film, dukungan akomodasi hotel untuk tenaga kesehatan, serta bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata. Saat ini Kementerian tengah memfinalisasikan skema hibah pariwisata menjadi bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata. Basis datanya didapat dari data BKPM terkait perusahaan di sektor pariwisata yang terdaftar di OSS atau Online Single Submission atau yang biasa disebut dengan perizinan online terpadu, dan juga berbasis dari jumlah tenaga kerjanya yang didapatkan dari data BPS. Sementara bantuan insentif pemerintah atau BIP telah dibuka pada 4 Juni 2021 yang lalu. BIP diharapkan dapat membantu pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 untuk bertahan sekaligus meningkatkan skala usaha mereka. Untuk BIP saat ini on progress tahapannya tengah memasuki kurasi proposal. Dikutip dari detik.com, kita ke informasi yang kedua mengenai swasta ikut genjot pemulihan sektor pariwisata. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga ikut berupaya untuk membangkitkan sektor pariwisata, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Salah satunya seperti yang dilakukan Traveloka yang menggandeng Sahabat Pulau Indonesia. Co-founder Traveloka Albert menjelaskan pihaknya bersama Sahabat Pulau Indonesia berkolaborasi meluncurkan inisiatif sosial berkelanjutan penanaman 10.000 bibit bakau di Pantai Berang, Desa Mertak, Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Salah satu tujuan inisiatif ini adalah mendukung pemulihan pariwisata domestik. Dengan dilakukannya inisiatif untuk melestarikan lingkungan secara jangka panjang, Traveloka berharap program ini dapat juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Mertak, serta secara khusus Mandalika dan Provinsi NTB. Kontribusi ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Traveloka terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia dengan berfokus pada 3 pilar utama, yaitu tata kelola lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ditambahkannya jika di Traveloka, mereka percaya bahwa kelestarian dan keindahan alam tanah air kita menjadi daya tarik utama bagi industri pariwisata Indonesia. Aset yang perlu dijaga kelestarian dan kualitasnya untuk bisa terus menarik minat wisatawan, serta menjadi nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Baik, update yang selanjutnya adalah sebuah tulisan yang menarik
dari Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas, Ari Lenggogeni, yang dikutip dari kolom detiknews.com. Kata pandemi empati. Selama kurun waktu 25 tahun terakhir, sektor pariwisata global mengalami pasang surut akibat rentetan krisis dan bencana di seluruh dunia, dan saat ini sudah hampir 2 tahun dunia mengalami pandemi COVID-19. COVID-19 menurut berbagai pakar pariwisata memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, efek yang berkepanjangan terutama pada ekosistem pariwisata. Sejak kasus ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, kurva indikator kontribusi ekonomi pariwisata sangat fluktuatif. Banyak catatan krisis dan bencana sebelum ini fase demi fase terlewati mencapai titik resolusi atau recovery. Namun memasuki tahun kedua, siklus pandemi mengalami kemunduran. Kasus malah semakin meningkat tajam. Sama halnya dengan krisis SARS pada tahun 2023 yang lalu, pada akhir tahun 2021 UNWTO telah menyatakan kawasan Asia Pasifik terkontraksi paling buruk, mencapai 84% drop penurunan perputaran wisatawan. Berbagai strategi telah dirumuskan oleh peneliti, namun sedikit peneliti yang mencoba memotret apa perubahan yang terjadi pada setiap fase pandemi secara longitudinal. Banyak yang meramalkan pandemi akan berakhir di tahun 2021 setelah fase krisis atau emergensi Juni 2021 pariwisata akan pulih. Atau proyeksi bahwa setelah vaksin ditemukan, maka akan muncul market revenge atau pangsa pasar yang balas dendam untuk bisa berwisata. Nah, faktanya pada kuartal 1 tahun 2021 ketika kasus mulai melandai atau akan masuk masa pre-recovery dan optimisme setelah vaksin ditemukan, kejadian second wave menggeser mundur siklus ke fase emergensi sebelum masuk ke fase pre-recovery. Bahkan dampaknya lebih besar. Singkat kata, hipotesis peneliti pariwisata dunia kembali diuji. Tidak bisa disalahkan karena potret pariwisata di masa pandemi ini menggambarkan betapa tingginya indeks volatilitas kerentanan terhadap pandemi. Dari 217 destinasi dunia, Indonesia termasuk kelompok 29% negara yang memiliki kebijakan penutupan penuh border wisatawan internasional. Kondisi ini memaksa siapapun mengambil kebijakan untuk mendesain strategi taktis cepat dan tepat sasaran. Nah, lalu bagaimana menurut penulis Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Menteri Sandiaga Uno merespons ketidakpastian ini? Dalam fase new normal atau fase prodromal, banyak kebijakan dikeluarkan oleh Kemenparekraf yang hampir semuanya berbasis adaptif COVID-19 dan menekankan stimulasi sisi supply, seperti fokus wisata domestik, end-to-end CHSE, dan mendorong vaksinasi. Berbagai subsidi untuk industri atau pelaku ekraf dilakukan, juga berbagai stimulasi supply yang lainnya. Inilah tembakan jitu dari Kemenpar, karena dalam masa pandemi, jika stimulasi dititik beratkan pada intervensi sisi demand, kemungkinan tarik-menarik dengan sektor kesehatan akan muncul, dan bisa jadi potensi mobilitas meningkat, dan timbullah lingkaran setan yang tidak selesai, atau yang dimaksud dengan spillover negatif efeknya masa pandemi. Dalam masa new normal, jalan tengah untuk menjaga keseimbangan ekonomi pariwisata dan kesehatan, di samping end-to-end CHSE, Kemenparekraf mendorong hashtag di Indonesia saja, quality tourism, yang menyesuaikan dengan transformasi tren pariwisata yang muncul saat pandemi. UNWTO juga telah menekankan bahwa saat ini salah satu yang berkembang adalah wisata dengan open air experience dan domestic tourism. Open air experience atau wisata di alam terbuka sangat relevan dengan konsep desa wisata yang sedang menjadi fokus beberapa kementerian, termasuk yang dilakukan oleh Kemenparekraf pada saat ini.
Di fase ini, upscaling pembangunan sumber daya manusia, terutama bonus demografi generasi milenial dan zilenial adalah misi yang paling tepat. Di samping itu, pemerataan pembangunan melalui desa wisata juga menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024, serta salah satu fokus UNWTO Rural Tourism Development. Melalui program ATUI 2021, apresiasi dan semangat pembangunan sumber daya manusia melalui desa wisata dianggap sangat tepat dalam memaksimalkan semua pihak yang ikut terimbas pandemi. Karena pada umumnya pengelolaan komunitas desa wisata adalah para anak muda, termasuk mahasiswa yang pulang kampung karena kuliahnya dilakukan secara online, pekerja yang terimbas PHK karena pandemi, dan lain-lain yang harus terpaksa kembali ke kampung halaman. Dari sekitar 7,3 juta mahasiswa di Indonesia, Kemenparekraf juga didorong untuk membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk program KKN tematik desa wisata, atau bersama Kemendikbud, program Merdeka Belajar dalam membangun daya saing desa wisata. Nah, menjelang Lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik. Kebijakan ini berkaca kasus tahun sebelumnya dan upaya pencegahan mobilitas saat Lebaran. Tercatat jumlah kasus di kisaran 4.000-5.000 per hari pada pertengahan Mei 2021. Namun kebijakan peniadaan mudik direspon reaktif oleh berbagai pihak. Nah, faktor emosi negatif dan sebagai dampak pandemi tercatat hari pertama di Lebaran, terjadi kerumunan massa di berbagai tempat wisata. Namun bersama dengan kepolisian, Menparekraf terlihat secara tegas mendukung penutupan tempat wisata. Tempat wisata masih banyak yang melakukan pelanggaran prokes atau CHSE. Walaupun dinilai kebijakan tidak populer, gas rem Kemenparekraf terlihat cukup tegas dilakukan dalam memimpin sektor kepariwisataan. Kasus terlihat cukup terkendali ke depan dan grafik menurun sampai ke angka 3.500-an. Pada fase emergensi ini, strategi pun berpindah kuadran. Inovasi digitalisasi menjadi fokus, di mana pengembangan subsektor animasi, game menjadi pilihan. Dan pilihan ini dinilai bijak dalam fase emergensi. Memasuki semester kedua tahun 2021, kasus meningkat makin pesat. Indonesia tercatat sebagai negara dengan rekor tertinggi kasus kematian dan penambahan COVID-19. Pada periode ini, Indonesia dirudung duka dengan hantaman gelombang kedua pandemi yang ditengarai kuat bersumber dari varian Delta. Dengan dominasi keterisian rumah sakit hampir 100% di Pulau Jawa, kasus tertinggi di dunia dan rem darurat PPKM diterapkan di Pulau Jawa dan beberapa kota di luarnya. Kondisi ini adalah critical time, terutama untuk sektor kesehatan. Nah, pada fase ini kebijakan PPKM darurat menekankan pengurangan mobilitas, termasuk penutupan tempat wisata. Lantas apa sikap yang diambil Kementerian Pariwisata? Dalam beberapa informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Kemenparekraf, juga akun pribadi Menparekraf, agaknya beralih pada dukungan kemanusiaan. Selain itu, terlihat juga empati untuk mendukung sektor kesehatan yang direfleksikan melalui ajakan membantu penyaluran tabung oksigen bersama pelaku parekraf. Dukungan untuk melandaikan kurva kasus COVID-19 juga dilakukan dengan membuka sentra vaksinasi pada berbagai sekolah tinggi pariwisata di Indonesia dan subsidi untuk pelaku ekraf yang terdampak akibat PPKM. Selain itu, edukasi tentang protokoler kesehatan, baik menggunakan masker, vaksinasi, sertifikasi CHSE gratis, juga dikampanyekan di akun Instagram Kementerian. Mungkin ini bukan strategi, tapi ekspresi empati dan personality. Empati dan personality Kemenparekraf ini yang memberikan dukungan di saat Indonesia dirundung duka. Tentu saja karena Menteri memahami bahwa sektor pariwisata dan sektor kesehatan harus berkolaborasi mendorong pemulihan pandemi ini.
Namun demikian, Kementerian Pariwisata tetap harus berhati-hati dalam penerapan kebijakan di fase berikutnya. Sebab catatan kasus pandemi di Indonesia menjadikan pekerjaan rumah untuk Menteri dalam melakukan revitalisasi citra Indonesia dari zona merah menjadi hijau dalam travel corridor arrangement ke depannya. Sebagai Panglima Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Menteri dinilai bijak dalam mengajak semua stakeholders peduli pada hal kemanusiaan ini, bukan berseberangan seperti banyak yang terjadi di lapangan. Dan sebagai sektor yang paling terimbas di masa pandemi, tentu tidak mudah untuk mengkolaborasi dua sektor hulu hilir ini, terutama melakukan inovasi pada seluruh fase pandemi. Namun Menparekraf tetap menyelesaikan semua dengan prestasi, empati, dan tentu dengan kehati-hatian yang tinggi. Nah, tulisan ini cukup menarik ya. Baik, selanjutnya ada update yang menarik dari NTB untuk Anda. Desa Tete Batu menjadi perwakilan NTB di Lomba Best Tourism Village UNWTO 2021. Desa Tete Batu di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, mewakilkan Nusa Tenggara Barat untuk Lomba Best Tourism Village dari UNWTO di 2021 ini. Dalam keterangan tertulisnya hari Jumat yang lalu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi menyatakan bahwa desa tersebut telah siap 100% untuk menjadi salah satu duta Indonesia dalam lomba tersebut. Pihaknya telah mendaftarkan Desa Wisata Tete Batu melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesuai dengan ketentuan lomba, Kemenparekraf atas nama pemerintah pusat berhak mendaftarkan ke UNWTO. Dalam persiapannya, dia mengatakan bahwa tim Kabupaten Lombok Timur telah menyiapkan beragam kelengkapan data termasuk sejumlah film pendek yang menggambarkan daya tarik Desa Tete Batu. Desa Tete Batu menjadi salah satu dari 3 utusan desa wisata untuk menjadi duta Indonesia dalam Best Tourism Village 2021 ini. Selain keindahan alam yang ditawarkan, Desa Wisata Tete Batu juga menyimpan banyak sejarah. Menurut Ketua Asosiasi Desa Wisata NTB Ahyak Mudin, desa ini pertama kali dikenal masyarakat dunia berkat seorang wisatawan asal Belanda pada 1965, di mana bangunan tempat tinggalnya di Tete Batu menjadi tonggak berdirinya puluhan homestay di desa sekitar. Selain itu, Desa Tete Batu juga menjadi pusat akomodasi wisatawan asing yang singgah di Lombok Timur. Tete Batu menjadi motivator berdirinya puluhan desa wisata di sekitarnya, seperti Desa Tete Batu Selatan, Desa Kembang Kuning, dan Desa Jeruk Manis. 4 desa wisata tersebut bersama Desa Tete Batu sebagai ikonnya, menurutnya kini menjadi penopang utama kunjungan wisatawan mancanegara ke Lombok, Sumbawa, khususnya wisman asal Belanda dan Jerman. Nah, kita menuju update terakhir hari ini yang adalah berita dari Marketplace Tourism sendiri. Planet Tourism Indonesia 2021. Setelah berhasil menggelar acara yang sama di tahun yang lalu, kali ini Planet Tourism Indonesia akan kembali diselenggarakan dan digelar secara omni dengan fokus memberikan wawasan kepada stakeholders pariwisata untuk menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan masa depan sebagai kunci pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengangkat tema Beyond Recovery Towards Sustainability. Acara ini akan digelar pada tanggal 22 hingga 23 September 2021. Dalam kegiatan ini akan diadakan 3 penghargaan untuk para pelaku pariwisata. Adapun ketiga penghargaan atau award yang akan diselenggarakan adalah yang pertama Branding Campaign Award for Sustainable Destination 2021 sebagai bentuk dorongan kepada para pemenang Indonesia Sustainable Tourist Award atau ISTA yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dalam beberapa tahun terakhir agar lebih dikenal masyarakat Indonesia sebagai destinasi
yang telah menerapkan prinsip-prinsip sustainable destination. Nah, seperti kita tahu, penghargaan ISTA ini sudah tidak diselenggarakan lagi oleh Kemenparekraf, dan saat ini sedang diadakan penilaian untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, yang sebenarnya secara skala peserta mungkin lebih terbatas ya, karena untuk desa wisata. Nah, melalui penghargaan yang akan diberikan dalam kegiatan Planet Tourism Indonesia ini, harapannya para instansi yang telah menerapkan prinsip-prinsip sustainable destination tersebut bisa menularkan success story-nya kepada pelaku industri yang lain. Kemudian award yang kedua yang akan diberikan adalah Tourism and Creative Campaign Award 2021 sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah dan industri kreatif yang mampu mempromosikan produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan, sehingga bisa membuat kegiatan parekrafnya hidup kembali, tetapi tidak menjadi potensi klaster baru COVID-19. Kampanye akan dinilai melalui 3 aspek penting, yaitu strategi, kreativitas, dan eksekusi. Diharapkan dengan adanya apresiasi ini akan membantu percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, untuk 2 kegiatan award yang sudah dibacakan tadi dapat diikuti oleh Pemda dan industri kreatif serta perusahaan lain yang mensupport industri kreatif. Kemudian penghargaan yang ketiga adalah Entrepreneurial Destination Award 2021 sebagai bentuk apresiasi terhadap Destination Management Organization atau DMO atau pengelola destinasi yang mampu menjaga industri parekrafnya tetap aktif berjalan, sekalipun dalam pembatasan pengunjung dan implementasi protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi. Penghargaan ini dapat diikuti oleh para pelaku pengelola destinasi. Nah, insan pariwisata dan marketeers, apabila Anda adalah pelaku di industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa mengikuti kegiatan ini, silakan mendaftarkan institusi Anda untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan menghubungi kami di tourism.center@markplusinc.com. Planet Tourism Indonesia adalah acara tahunan dari Markplus Tourism yang dimulai sejak tahun 2019, yang selalu menghadirkan banyak pembicara internasional dan nasional ternama yang menyoroti isu-isu relevan terkait pariwisata dan transformasi ekonomi kreatif untuk pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Tingkat pariwisata dan marketeers, demikian tadi update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita kali ini. Semoga semua informasi tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Untuk Anda yang belum mengikuti program-program kami dan ingin mendapatkan update menarik yang lainnya, segera bergabung dengan kita dengan cara klik tombol subscribe di kanal YouTube Marketeers TV. Jika Anda menyukai update yang sudah kita sampaikan tadi, jangan lupa juga untuk like dan silahkan tinggalkan komen Anda. Saya Afi Henry dan para kru yang bertugas segera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Stay safe and healthy dan salam pariwisata.